Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran Tutorial dan di webautos.com ya. Pada pagi hari ini saya akan coba berbagi kepada teman-teman semuanya, yaitu mengenai bagaimana cara untuk memilih kata kunci yang bagus gitu kan, dengan menggunakan aplikasi atau tools dari Edge Keyword ini. Nah, kita fokuskan untuk keyword ini adalah keyword untuk AdSense maupun untuk blog-blog yang ingin mendapatkan trafficnya banyak gitu kan, dalam jangka waktu yang mungkin relatif lebih cepat dibanding yang biasa kita lakukan secara asal-asalan ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang saat ini sudah bergabung di Edge Keyword sudah paham mengenai fungsi dari Edge Keyword sendiri ya, yaitu untuk mempermudah kita dalam mencari kata kunci yang potensial gitu kan. Jadi kata kunci yang sifatnya itu lebih mudah untuk mendapatkan ranking ya. Namun jangan salah teman-teman ya. Jadi bukan berarti teman-teman jika melakukan riset kata kunci dengan tools ini bisa langsung page one ya. Tidak juga teman-teman. Dikarenakan beda kata kunci, beda juga tingkat kesulitan, itu dia ya. Kecuali kalau misalkan teman-teman bisa mendapatkan kata kunci yang pencarian banyak gitu kan. Terus saingannya nggak ada. Nah, itu bisa berpotensi di saat teman-teman langsung posting langsung ada di page one ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ya memilih kata kunci yang masih ada saingan ya, jangan berharap langsung di page one ya. Tapi di sini teman-teman, bedanya kita menggunakan tools Edge Keyword atau tools yang lainnya dengan tanpa menggunakan tools, itu tingkat kecepatan untuk mendapatkan rankingnya lebih cepat teman-teman ya. Dikarenakan dengan tools Edge Keyword ini itu lebih tertarget teman-teman ya. Jadi kita tahu keyword mana yang kira-kira mudah, keyword mana yang kira-kira susah gitu kan, dan kita usahakan memilih untuk yang mudah. Itu adalah salah satu kuncinya. Oke. Nah, di sini teman-teman saya akan coba memberikan sebuah sharing kepada teman-teman mengenai kata kunci yang bagus itu yang kayak gimana sih gitu kan. Di sini saya sudah membuatkan sebuah presentasinya. Jadi teman-teman saya harap dengan apa yang saya jelaskan bisa langsung mengerti ya. Oke. Tunggu sebentar. Nah, ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan untuk memilih kata kunci atau keyword ya. Yang saya harap dengan tips ini itu lebih meyakinkan teman-teman untuk mengumpulkan kata kunci yang potensial gitu kan. Kata kunci yang sekiranya bisa teman-teman gunakan untuk blog baru ataupun blog lama yang teman-teman miliki ya. Oke. Yang pertama, ini kalau misalkan teman-teman ingin membuat blog dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan dari AdSense ya, usahakan teman-teman memilih kata kunci yang CPC-nya itu di atas 1 ya. Kenapa? Karena kalau misalkan gini, teman-teman misalkan memilih kata kunci yang CPC-nya 1 ya, pengunjungnya misalkan hanya sebanyak 10 pengunjung per hari nih misalkan. Nah, dari 10 pengunjung ini misalkan teman-teman hanya mendapatkan 2 klik saja. Bisa teman-teman kalikan kan, 2 kali 1 berarti $2 per hari. Itu kalau mendapatkan 10 pengunjung dengan catatan ada 2 klik. Tapi kalau misalkan teman-teman memilih kata kunci yang CPC-nya di bawah 1 atau lebih rendah dari 1, intinya misalkan teman-teman kalikan sendiri dengan jumlah klik yang sama ya. Jadi kita ambil contoh, kita mendapatkan klik per harinya itu 2. Kita bandingkan antara keyword dengan CPC 1 dengan keyword yang CPC-nya 0,5. Silakan teman-teman kalikan mana yang besar ya. Jelas yang 1 itu. Jadi untuk CPC itu usahakan pilih itu yang besar lebih baik ya. Akan tetapi bukan berarti yang kecil tidak baik, enggak juga teman-teman ya. Ada kalanya kita harus memilih kata kunci yang CPC-nya kecil, dan ada kala juga kita memilih kata kunci yang CPC-nya besar ya. Nah, untuk yang CPC besar mungkin udah nggak usah saya sharing kembali ya, udah nggak usah saya jelaskan kembali, itu sudah pasti bagus. Nah, yang kecil sekarang, yang CPC kecil kapan sih kita harus memilihnya? Yaitu di saat kita mendapatkan sebuah kata kunci yang volumenya besar teman-teman ya, dan saingannya sangat mudah ya. Itu dia. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan kata kunci yang volumenya besar sekali nih ya, terus pas teman-teman cek di bagian kompetisinya itu ternyata saingannya rendah, terus CPC-nya hanya 0,5, ambil saja teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa kalkulasikan ya, misalkan ada 20 klik kali 0,5 udah $10. Itu dia ya. Jadi untuk CPC ini nggak ada ketentuan yang harus $1 tidak ya. Cuma intinya lebih besar lebih bagus, itu untuk CPC teman-teman ya. Saya harap teman-teman bisa paham. Terus yang kedua, itu volume diusahakan di atas 500. Kenapa? Karena kalau volume itu gini,
lebih besar lebih bagus ya. Namun ya teman-teman mungkin bisa membuat sebuah patokan minimal 500 itu ya, itu patokan saja sih teman-teman ya, nggak harus juga. Jadi untuk volume sendiri intinya lebih besar lebih bagus ya. Tapi saya sendiri gini teman-teman ya, kadang juga saya mengumpulkan kata kunci yang di bawah 500 ya. Karena apa? Karena tidak semua keyword itu memiliki jumlah volume yang banyak. Ya, itu dia. Makanya saya kan ibaratnya bukan ibaratnya, saya itu membangun sebuah blog yang salah satunya adalah masuk ke kategori BOI ya, atau based on image, di mana blog tersebut hanya berisi image ya. Makanya untuk volume-volume yang kecil itu saya kumpulkan nantinya itu untuk di blog image ya. Ya wong kita cuma buat postingan image ya, nggak ada salahnya kan kita milih kata kunci yang volumenya sedikit ya. Kita kalkulasikan misalkan kita memposting 6.000 postingan hanya gambar, terus misalkan volumenya hanya 100 ya. Nah dari satu kata kunci misalkan mendapatkan satu pengunjung, silakan teman-teman kalikan 1 kali 6.000 keyword berarti 6.000 pengunjung per hari. Nah, itu sih hanya hitung-hitungan saya aja, hitung-hitungan saja ya. Itu dia. Jadi intinya gitu. Saya sendiri kadang-kadang mengumpulkan yang 500 teman-teman. Tapi sebagai patokan dasar, teman-teman bisa memilih kata kunci yang di atas 500. Itu dia ya. Terus yang ketiga itu agar misalkan teman-teman bisa mendapatkan CTR yang tinggi ya. Nah, silakan teman-teman bisa memilih kata kunci yang kompetisinya itu atau saingannya itu mendekati 1 teman-teman ya. Karena di edge keyword itu ada yang namanya volume, CVC, ada kompetisi, ada deskripsi ya. Nah untuk deskripsi itu biasanya bukan biasanya ya, diisi oleh isi dan very isi, hurt dan lain sebagainya. Itu untuk deskripsi. Dan ada juga untuk kompetisi. Nah kompetisi ini adalah kompetisi di antara pengiklan teman-teman ya. Jadi usahakan memilih kata kunci yang mendekati 1 atau bisa pilih minimal 0,4 ya. Intinya gini, untuk kompetisi ini itu lebih besar lebih bagus, karena kalau misalkan lebih besar itu iklan yang muncul di website kita lebih relevan dengan keyword yang kita bidik. Itu dia. Nah ini yang terakhir ya, tentunya kita harus memilih kata kunci yang isi dan very isi ya. Tujuannya tadi agar kita bisa mendapatkan posisi yang cepat dari biasanya di search engine ya. Karena kita bisa membedakan antara isi dan free isi, itu pasti lebih mudahan very isi untuk mendapatkan rankingnya gitu ya. Paham ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Namun sebelum saya menutup video kali ini, saya akan coba memberitahu kepada teman-teman ya. Bagi yang mungkin apa sih edge keyword ini gitu kan? Kenapa sih orang-orang membicarakan masalah edge keyword? Emang edge keyword ini bagus atau tidak ya? Oke. Nah ini. Edge keyword itu tadi sudah saya jelaskan, itu bisa digunakan untuk riset kata kunci yang bisa mempermudah kita mendapatkan kata kunci yang tertarget, yang mudah saingannya ya. Nah di sini saya itu bergabung di sebuah affiliate di sana ya. Dan kalau misalkan teman-teman menggunakan atau membeli tools ini dengan menggunakan kupon EJ diskon ya, nanti teman-teman akan mendapatkan potongan sebesar 200.000 ya, karena harga normal untuk tools ini adalah 680.000 ya. Dan setelah ada potongan 200.000 karena menggunakan kupon EJ diskon, maka menjadi 480.000 per tahun teman-teman ya. Jadi ingat, ini per tahun. Jadi setiap tahun kita ada perpanjangan. Nah terus kalau misalkan teman-teman bergabung di Edge Keyword atau membeli tools Edge Keyword ini menggunakan kupon EJ diskon, ini adalah bonus-bonus yang akan saya berikan kepada teman-teman semuanya ya. Yang pertama adalah template premium. Nah template ini bisa teman-teman gunakan di website teman-teman yang menggunakan platform WordPress ya. Karena di sini template ini adalah template WordPress teman-teman, bukan blogger ya. Terus yang kedua, teman-teman juga akan mendapatkan panduan AdSense, di mana dalam panduan tersebut adalah memberitahu teman-teman mengenai langkah awal sampai langkah akhir untuk berbisnis di AdSense teman-teman ya. Jadi ini sangat bagus sekali untuk teman-teman yang nol banget gitu kan mengenai AdSense. Terus yang ketiga ada ebook dan tutorial SEO. Ini juga sangat bagus, itu untuk pengoptimasian websitenya nanti agar mudah mendapatkan ranking ya. Terus video tutorial juga pastinya. Tutorial ini adalah tutorial yang berkaitan dengan Edge Keyword ya, mulai dari cara penggunaannya gimana dan lain sebagainya, saya nanti kasih tutorialnya. Terus teman-teman juga akan mendapatkan database Kampung Blogger. Database ini berisi kata kunci atau nice yang bagus untuk teman-teman pilih ya nantinya. Dan juga saya memberikan sebuah support
tools ya, yaitu Wordai, Ginger, dan Semrush. Namun di sini tidak gratis teman-teman ya. Saya hanya memberikan supportnya saja. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin atau membutuhkan Wordai, Ginger, dan Semrush, nanti teman-teman bisa menghubungi saya langsung, dan nanti saya akan kasih harga member dan spesial untuk teman-teman semuanya ya. Oke, ini sih nggak wajib ya. Terus yang terakhir adalah support lifetime. Jadi teman-teman itu akan coba saya support itu semaksimal mungkin, semampu saya itu selamanya. Ya, jadi teman-teman bisa bertanya kepada saya, silakan bebas, mau itu lewat WA, mau itu lewat Facebook ya, dan lain sebagainya. Untuk Facebook sendiri teman-teman bisa menanyakan kepada saya itu di Imran Prasetya 11 ya. Nanti silakan teman-teman add di sana atau bisa langsung inbox saya, nanti saya akan balas teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman untuk sharing kali ini seputar edge keyword, seputar cara memilih kata kunci yang cukup bagus ya. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Dan saya harap apa yang saya share ini bisa membuat teman-teman yakin dan lebih percaya diri dalam memilih kata kunci. Itu dia. Oke, saya Imran di Imran Prasetya Official dan di www.putus.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.